Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat menjalani perkuliahan daring ini. Hari ini this is our 7 meeting. I mean with cardinal number ya. Jadi 7 pakai th ujungnya. Jadi pertemuan ke-7 kita akan bahas past tense. Jadi yang kemarin itu membahas present continuous tense, dan yang sebelumnya itu present simple. Jadi ini bagian tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus pada our daily conversation, dalam percakapan kita sehari-hari. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada how do we use the simple past tense itself. Di sini ada form ya, bentuk kata kerja plus ed ditambah ed, atau yang kata kerja yang tidak beraturan. Jadi ini bisa dilihat di kamus. Makanya fungsi Cambridge Dictionary URG, you have to open it and make it sure when you want to practice or when you want to speak or to spell it. Jadi ketika kalian ingin ini harus mengacu pada referensi Cambridge Dictionary. Jadi karena Cambridge memang original from ini British ya. Jadi ada British, ada Amerika, kita menggunakan American style, American accent. Jadi American British is kadang-kadang kita nggak usah memperdebatkan, oh ini bacanya gini, oh ini bacanya gini. Silakan merujuk ke Cambridge Dictionary URG. Di sini ada contoh, you call baby. Nah, ketika dalam interrogative kalimat tanya, did you call baby? And ketika dalam kalimat negative sentence, you did not call baby. Jadi penggunaan past tense ya, penggunaan past tense yang pertama itu adalah untuk membicarakan, melengkapi ya, memenuhi sebuah conversation action di masa yang sudah berlalu ya, di masa lalu, di masa yang kemarin, di masa lampau, di masa yang sudah terlewati. Jadi use the simple past tense to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Ya, kemudian sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. Jadi digunakan ya pada kegiatan yang sudah berlalu, ya, yang sudah selesai gitu ya. Tidak hanya dalam sebuah relationship, tetapi dalam sebuah experience juga and activity. I think like that. This is past tense. Kita next. Nah, di sini ada ini ya, sudah tadi di contoh. Jadi penggunaan yang pertama untuk melengkapi action ya, kemudian relation, and then activity in the past ya. Sorry, di sini kurang timnya. Example di sini ada so bisa diketik di Cambridge Dictionary. So ini dari kata see. Jadi ini kata kerja keduanya, dan itu memang sudah rumus dari basic, dari dasarnya, dari rumus baku yang digunakan ketika untuk past tense menggunakan verb to. Jadi so ini dari kata see. Kita baca I saw a movie yesterday. Di sini ada kata kemarin. Enak ya, ciri-ciri dari kalimat past tense itu ada verb to dan ada kata lampau ya, keterangan waktu. Kemudian ini dalam bentuk negative sentence, I didn't see a play yesterday, and then this is last year I traveled to Japan, and last year I didn't travel to Korea. Did you have dinner last night? She washed her car
and he didn't wash his car. Ketika dia sudah dalam bentuk negatif dan interrogative, dia kembali ke kata kerja basic, kata kerja pertama. Ya, ketika I didn't see a play yesterday, see dari kata so, ketika sudah ada did, sudah mewakili ciri dari kalimat past tense, itu kembali ke verb one. Itu sebagai detailnya ya. Tapi after this we have another using of past tense itself. Okay, next. Use to, penggunaan yang kedua itu adalah ya melengkapi ya, melengkapi, memenuhi aksi yang sudah terjadi beberapa. Misalnya, further use a simple past to list a series of completed action in the past. These actions happen first, second, third, fourth, and so on. Example, kita lihat contohnya di sini. Ini udah complicated. The sentence is complicated. Udah ada berapa 3 verb dalam satu sentence ya. Jadi kalau sudah complicated ini memang udah detail gitu, udah belajarnya ke TOEFL gitu untuk mempelajari ini. Tapi sesungguhnya ketika kalian tahu ciri-ciri dari past tense itu sendiri, you know about the past tense itself, you will get the point. Ya, you on here, kamu menemukan di sini tentang verb to-nya, ada finish, walk, and found. Dan ini adalah past tense ya. Jadi I finish work, walk to the beach, and found a nice place to swim. Ini maksudnya seriesnya. Jadi dalam satu sentence, dalam satu event ya, dia ada beberapa. Ya, itu tadi ketika kita conversation about experience, kita akan menggunakan series gitu. Ya, kegiatan kita yang kita tuangkan dalam bentuk paragraf yang sudah berlalu. Jadi menggunakan tenses past tense. Jadi ketika ada question, pertanyaan seperti ini ketika bikin misalnya skripsi sudah ini kan, sudah penelitiannya udah selesai, berarti tesisnya tesis apa itu kalau di dalam bahasa Inggris ya, saya sama dengan bahasa-bahasa asing lainnya sesuai dengan jurusannya gitu. Itu tadi sulitnya ketika kita menulis dalam bahasa Inggris, kita harus menyesuaikan tenses ya, termasuk dalam soal percakapan conversation. Tapi kalau conversation basically ya or mostly itu nggak harus based on the grammar or grammatical ya. Jadi nanti nggak bisa ngomong, nggak bisa speaking, yang penting tahu gitu. Ini adalah karakteristik atau ciri dari past tense itu sendiri. Kemudian dilanjutkan, he arrived from the airport at 8 and checked into the hotel at 9 and met the others at 10. And then did you add verb in the meal and then at the age. Jadi di sini contoh sentence of the seriesnya ya, series sentence. Okay, next. Dan yang ketiga adalah durasi yang terjadi pada masa lalu. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a longer action often indicated by expressions such as for 3 years, for 5 minutes, and all day, all year, etc. Example here, I lived in Brazil for 2 years. Yeah, Sauna studied Japanese for 5 years. They sat at the beach all day. They did not stay at the party the entire time. We talked on the phone for 30 minutes. For the dialogue like this, A. How long did you wait for them? He waited for 1 hour. Ini nanti cara membaca atau cara penulisan ketika berubah itu ada di modulnya. Tolong dilihat di situ di halaman berapa, nanti saya kasih tahu di Google Classroom. Baik, kita lanjut. Yang keempat, penggunaan yang keempatnya kebiasaan ya, yang sudah berlalu. The simple past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as used to make it clear that we are talking about a habit. We often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. Okay. Oke, penggunaan yang keempat, use for habits in the past. Contohnya adalah I studied French when I was a child. Nah, jadi kebiasaan dari masa lalu. Ini bisa sering kita temui ya. Nah, misalnya kecilnya di Prancis atau di kecilnya misalnya di Jawa, besar-besarnya di mana gitu ya. Karena ikut orang tua. Kemudian he played violin
He didn't play the piano. Did you play a musical instrument when you were a kid? She worked at a movie theater after teacher. She works as a movie teacher after school. We never went to school. We always skip class. Yeah, this is for habit. Jadi setiap orang itu punya habit atau punya ya rutinitas di masa lalu ya, walaupun gak semuanya. Kita next. Nah, how do we make the simple past tense? Untuk positive sentencesnya gimana? For negative sentence-nya gimana? Nah, untuk positif kita biasa menggunakan verb to, complement ini pelengkap ya. Di sini ada pelengkap. Nah, kemudian kita lihat subjek. Nah, kalau ketika di dalam past tense, ciri-cirinya dia tidak berubahnya ke dalam past tense verb to ya, ke kata kerja verb to. Jadi di sini ya bukan yang ESS ya, itu udah present simple. Jadi ketika di past tense kita akan bertemu dengan verb to. So we need dictionary ya to make it sure. Jadi kita butuh kamus untuk meyakinkannya gitu ya. Misalnya benar nggak ini berubah jadi gini. Tapi kadang-kadang untuk pada common vocabulary, kosakata yang umum yang sering kita gunakan in our daily conversation ketika kita bangun pagi, membersihkan bedroom, clean ya, kemudian take a bath, kemudian clean the bedroom, kemudian take breakfast, kemudian go to school, and then ya study with friend and meet in cafeteria or hang out gitu ya. Kemudian ada I call my friend, itu semua sering gitu gunakan. I eat with my friends gitu ya. I find something, I finish my assignment misalnya from the teacher. Everything every day and everything in our activity full with conversation. Yes, nah, itu jadi ketika kita belajar seperti ini, kita seperti sudah hafal gitu ya. Atau memang kadang-kadang setiap mahasiswa yang memang jurusan bahasa Inggris, mereka harus punya target untuk hafal vocabulary misalnya satu hari 10 vocab. Jadi nanti beberapa bulan dia udah sampai dengan ratusan vocabulary ya. Jadi untuk yang ya khusus untuk yang keseharian, fisik, menonton, belajar, latihan, membersihkan, stay, kerja, itu daily rutin lah gitu ya. Jadi insya Allah teman bisa ingat dan tahu lah sedikit ya, walaupun mungkin nggak terbiasa, tapi kita biasakan untuk di sini karena kita harus we have to know detail more about past tense itself ya. Di sini detailnya gimana, nanti kita setelah misalnya topik ini nanti material from this material you have to do some exercise for past tense itself. Jadi ketika kita selesai materi kita latihan, kita latihan ya. Saya harapkan ini Google Classroom juga begitu, nanti sesuai dengan modul yang udah di download ya, yang sudah saya share, dan silakan di download. Nanti ini about the page itself, saya akan kasih tahu page berapa. Kemudian ini untuk yang dipnot negative sentence, kita hanya tinggal menambahkan dipnot, dan ini kembali berubah ke verb one ya, karena ketika ditanya ciri-ciri dari kalimat past tense itu sendiri, dia adalah dipnot. Ketika dia sudah ada ini mewakili dari past tense, jadi dia kembali ke verb one, dan itu sudah aturan baku, bukan dibuat-buat ya, aturan baku dan memang sudah rumusnya begitu. Jadi jangan sampai pakai studied lagi di sini, studied itu salah. Jadi semua latihan yang kalian buat itu harus merujuk pada contoh dan diteliti ya, jangan langsung tulis nanti takutnya di sini sudah ada udah itu sudah baku dan sudah ada rumusnya. Ini rumusnya subject plus if not plus verb one and complement. Oke, baik, kita next. Forming the simple past tense, bentuk-bentuk dari simple past tense ini ada was dan were. Ini salah satu ciri yang kedua dari past tense itu sendiri ya. Jadi ketika tidak ada kata kerja ya, ketika hanya ada adjective, ada adverb, ada noun doang, noun aja ya, only. Jadi di sini harus menggunakan was atau were, was with, tergantung subjeknya seperti apa. Sama kayak kita belajar tesis continuous tense, itu berdasarkan subjeknya saja, dilihat subjeknya apa ya.
Di luar ini banyak, tapi ini mewakili keseluruhan subjek. Ya, itu dia, he dia laki-laki, she dia perempuan, they mereka, we juga, dan sisanya sesuai dengan kebutuhan orang itu. Ya, jadi di sini ketika Anda ketemu noun, ya ketemu adverb, there is no verb untuk dirubah ke verb to. Ngeceknya silakan di kamus, boleh ya. Ceknya di kamus. Student pasti noun keluarnya, nanti ketik student, misalnya di Cambridge ketik student apa, nanti functionnya pasti sebagai noun gitu ya, dan seterusnya. Oke, baik, next apa ini ya, ini untuk yang itu tadi ya, ini tadi positifnya, dan ini formulanya itu subject, use word, adjective, adverb, kemudian ada yang untuk negatifnya tinggal menambahkan not, ya tidak berubah di sini karena memang di sini tidak berubah. Dan gadis yang muda itu bahagia, beautiful itu silakan cek di kamusnya ya, apa function dari ini biar lebih yakin ya. Kemudian next, nah interrogative dan WH question statement with the past tense. Di sini ada interrogative sentence-nya ya. Did you learn English in high school? No, I didn't. I studied it in college. Did you go to college in Jakarta? Yes, I did. I went to college in Indonesia University. Untuk WH question-nya ada where did you grow up? I grew up in Jakarta. Di sini pertanyaannya bro, ya. Learn bro. Ketika di sini dia berubah jadi when. Gitu ya, karena di sini sudah mewakili did untuk interrogatif. Ketika dijawab harus menggunakan kata kerja kedua. When did you move here? I moved here. It's years ago. Move-nya sudah diganti dengan ditambah dengan D dan seterusnya. Sorry. Oke, ya silakan lihat. Where were you born? I was born in Palembang. Ya. Were you born in Jakarta? No, I wasn't. I was born in Bandung. Oke, terima kasih. Semoga sedikit penjelasan ini. This only little explanation. I hope you could go in yes. If you have any questions so far, we can discuss it at Google Classroom or WhatsApp group. I hope you enjoy this video. Sorry for the many mistake for that. Yes. Terakhir, finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.